Hai, selamat datang kembali di channel FND Wang. Kali ini kita akan bahas tentang yang berkaitan dengan kesadaran yang ringan-ringan, yang keseharian ya. Kali ini kita bahas tentang realita kehidupan. Apa sih realita kehidupan? Kita tidak bisa menghindari hal-hal yang kita tidak suka hadir dekat dengan kita. Jadi sering ya di kehidupan ini ya, dari pagi sampai malam misalkan ada orang yang kita nggak suka, ada orang yang membuat kita nyaman, ada situasi-situasi yang membuat kita stres, itu kan pengennya kita menghindar ya. Jadi kan di dunia ini kan yang kita lakukan adalah mencari kebahagiaan dan menghindari penderitaan, kan itu ya. Bahkan menghindari penderitaan ada sebuah kebahagiaan gitu loh ya. Kalau kita terhindar ya dari problem-problem masalah itu ya, sumber-sumber masalah, ketemu dia lah, atau nanti datang tagihan lah, itu membuat kita, menurut kita ada sebuah masalah, kan kita menghindar. Itu realitanya tuh kita nggak bisa menghindari hal-hal yang kita nggak suka di dunia ini, karena dunia ini memang ada ya, ada itu karena kita disuruh untuk belajar. Kita bisa ada, bisa hidup karena ada elemen-elemen yang membuat kita tetap bergerak. Nah, elemen-elemen penggerak itu salah satunya adalah elemen yang bertentangan atau berlawanan, yang kita nggak suka. Nah, yang pada akhirnya itu mendorong kita, yang tujuannya seharusnya mendorong kita untuk mendapatkan atau mengenali sesuatu lebih jernih, mendapatkan wisdom ya, kebijaksanaan lebih mendalam. Tujuannya itu. Jadi kita memang sebenarnya nggak bisa menghindar. Jadi di hidup ini makanya ada orang bilang, mau hidupmu nggak ada masalah, yang nggak usah hidup. Karena hidup itu memang gudangnya masalah gitu loh. Karena lewat masalah kita hidup sebenarnya. Bahasa lainnya itu loh. Karena kehidupan ini ada karena ada masalah. Itu, dan masalah itu justru sebenarnya seperti tanda Tuhan mau memanggil kita. Nah, sekarang kita jangan dalam-dalam dulu. Sederhananya, kalau ada hal-hal yang kita nggak suka, apapun konteksnya, mau orang, mau situasi ya, kan umumnya kita menghindar. Misalkan tinggal di Jakarta itu kayaknya mumet ya, pindah ke Bali. Tentu nanti di Bali ada problematika lagi yang lain. Kita bisa menghindari satu masalah tapi menuju masalah lain gitu loh. Ya. Jadi memang kita nggak bisa menghindar. Kalau mindset kita adalah menghindari sesuatu yang kita tidak suka, ya, omongan orang lain atau apapun itu, kita ada masalah lain tetap. Gitu loh. Karena di dunia ini pasti ada aja hal yang kita nggak suka secara personality. Gitu loh ya. Jadi tips pertama kalau kita menghindar itu sebenarnya ya bagus sih untuk sementara gitu ya. Ada yang nggak nyaman, kita menghindar aja, pergi. Oke sih, tapi nanti sebenarnya ada hal-hal yang kita nggak bisa hindari pada akhirnya. Jadi sebenarnya cara kedua adalah memang secara natural itu kita harus menjadi pribadi yang mampu bisa menerima segala situasi gitu loh. Kita emang dilahirkan untuk itu, harus bisa menerima segala situasi. Dan pada akhirnya nanti, maksudnya apa gini loh, kalau kita sudah bisa menerima segala situasi A nggak ada masalah, situasi B nggak ada masalah, C nggak ada masalah, nanti kita tinggal memilih aja kita mau ambil jalur yang mana. Dan itu nggak jadi masalah buat kita apapun pilihan itu, mau tetap menghindar atau mau tetap menghadapi, itu nggak jadi masalah. Tapi kita punya kemampuan untuk tidak bermasalah dengan masalah tersebut. Itu yang paling penting. Ya, jadi mindsetnya dihilangkan tuh. Kalau teman-teman mau hidup tenang, jangan berpikir menghindari apa yang teman-teman tidak suka. Walaupun ya, ini
maksudnya bukan berarti kita harus mendatangi. Oh jadi ada yang nggak nyaman, yuk sini datang yuk, yang nggak enak datang. Oh penyakit semua, kesulitan ekonomi, oh datanglah. Ya nggak seperti itu, biarkan semua bergerak secara alamiah, tapi kita nggak ada masalah dengan semua hal itu gitu loh. Nanti pada akhirnya situasi apapun yang datang, pilihan apapun yang kita pilih, so itu nggak mempengaruhi dengan ketenangan kita, kebahagiaan kita. Yang sifatnya memang kebahagiaan, ketenangan itu ke lapangan, plong, yang nggak dipengaruhi oleh situasi apapun. Dan itu bisa di-achieve dengan rasa pemakluman dan pengertian. Penmakluman dan pengertian itu butuh intelektual, butuh cinta. Jadi otak kiri, otak kanannya dipakai. Gitu, kejernihannya dipakai. Kontrol emosinya dipakai, cintanya harus ada, baru bisa kita punya akal sehat, bisa dipakai juga kan. Gitu. Jadi rasa maklum, rasa pengertian membuat kita melihat sesuatu lebih mendalam, lebih jernih, sehingga kita akhirnya punya kemampuan bisa memaklumi, bisa menerima keberadaannya. Tapi bukan berarti kita harus mengambil sesuatu yang gak enak itu hadir pada diri. Gak perlu. Sesuatu yang gak enak itu gak perlu kita ambil. Nanti dia datang sendiri dan dia pergi sendiri. Gitu loh. Tinggal kita pilih, kita mau menghindar apa enggak, ya nggak ada masalah. Tapi gue mau menghindar kali ini ya, soalnya gue pengen gini, dengan alasan yang nggak terlalu penting lah gitu loh ya. Semuanya natural aja. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang mindsetnya adalah jangan mengupayakan energi terlalu berlebihan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak suka dan kita anggap itu adalah kebahagiaan. Gitu loh ya. Oh hidup mah enak di sini, hidup mah enak sendiri, hidup mah enak berkeluarga, hidup mah enak punya anak, apapun itu sebutannya, pilihan teman-teman. Jangan seperti itu. Nanti pun ada lawan itu. Nanti ada situasi-situasi membuat kita, oh hidup mah enak berkeluarga, nanti ada satu waktu kita nggak punya keluarga. Ada waktu nanti keluarga kita satu persatu mulai meninggalkan kita sedih, masalah buat kita. Ya, jadi miliki rasa pengertian yang mendalam, rasa pemakluman. Setiap hal yang tidak nyaman itu coba kita dalami, kita maklumi, kita cintai, kita ngertiin itu apa sih pesan-pesan baiknya gitu loh. Sehingga nanti teman-teman pada satu titik itu semakin punya kemampuan untuk bisa menerima semua situasi. Bukan bisa mampu merubah situasi ya teman-teman. Kekuatannya di awalnya nggak kayak gitu loh. Jadi kekuatan supernya teman-teman adalah mampu menerima semua situasi. Itu semua situasi adalah kebaikan. Itu ya. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh kontak langsung atau masuk salah satu grup saya ya, atau ada nomor WhatsApp saya. Ya, saya ada kelas dan konsultasi sesi, silakan jika tertarik. Terima kasih, sampai jumpa di video-video lainnya nanti. Bye, namaste.